Ya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mendatangi kediaman dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Bahkan kunjungannya tersebut juga diabadikan dan diunggah di akun sosial media Instagram resmi milik Gibran, pemirsa. Dan dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran juga menyampaikan undangan kehormatan kepada Tri Sutrisno untuk hadir di acara HUT RI ke-80. Sebelumnya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran juga sempat bertemu oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Apa kira-kira makna dari pertemuan-pertemuan tersebut? Apakah betul ada langkah politik yang tengah disiapkan? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Prof. Lely Aryana, ini pengamat komunikasi politik dari LSPR. Selamat malam Prof. Lely, apa kabar? Malam, sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga Prof. Dan juga hadir bersama kita dari BRIN ada Prof. Lili Romli. Selamat malam Prof. Lili. Malam, sehat ya Prof ya. Terima kasih sudah hadir juga malam hari ini. Lely dan Lili. Iya, saya harus hati-hati ini. Beda satu huruf, beda orang ya Prof. Dan bergabung bersama kita dari Projo juga ada Mas Freddy Alek Damanik. Selamat malam Mas Alek. Selamat malam Mbak, selamat malam Prof. Selamat malam Mas Bang Freddy. Mas Alek, ini sampai diunggah di akun sosial media di Instagramnya Wapres kita, Gibran Rakabuming Raka. Dalam rangka apa sih kemudian menyambangi kediaman dari Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno? Ya, kalau dalam rangkanya kan kita semua udah tahu ya, kepentingannya datang pada saat itu, ya kita udah tahu ini momentum 17-an, perayaan Hari Kemerdekaan. Mas Wapres Gibran mewakili pemerintah tentunya menyampaikan undangan ya kepada Pak Wapres Tri Sutrisno untuk mengikuti perayaan HUT Kemerdekaan 17 Agustus. Itu tentunya secara formal, secara resminya seperti itu. Hanya memang ini bisa juga dimaknai secara politik kan. Apapun ceritanya kan, guru politik Mas Gibran ini kan Pak Jokowi dan Presiden Prabowo ya. Oke. Jadi sangat penting memang bagi seorang Wapres Gibran yang kita kenal Wapres termuda sepanjang sejarah kalau saya tidak salah ya. Dan dengan banyaknya kritik kepada beliau, tidak berpengalaman dan seterusnya sangat penting memang membangun komunikasi politik ya. Jadi bisa juga katakan ini sebagai pencitraan dan simbolisme, tapi dalam konteks yang positif ya. Artinya seorang pemimpin muda, seorang wapres yang begitu muda yang baru saja memimpin bersama Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa dia orang muda datang kepada senior. Ya, wapres yang sangat senior yang punya pengalaman yang begitu luar biasa baik sebagai wapres maupun tentu sebagai pimpinan militer. Ya, beliau ini ya katakanlah simbol sebagai Pak Wapres Tri Sutrisno ini misalnya simbol katakan kepemimpinan masa lalu ataupun kelompok-kelompok masa lalu ya, Orde Baru dan seterusnya. Nah, ini artinya ini diharapkan dapat memberi simpatik tentunya kepada kelompok-kelompok katakanlah tanda kutip bahasa saya tadi kelompok-kelompok senior, kelompok masa lalu. Ini diharapkan secara komunikasi politik memberikan respon yang positif sehingga mereka juga bisa menghargai dan semakin respect tentunya kepada Wapres Gibran. Itu baik, kalau Mas saya melihat dengan Pak Wapres Tri Sutrisno. Baik. Nah, tapi kemudian ini ramai sebelumnya ya Mas Alek dan juga Prof. Lili. Sebelumnya ada pertemuan para purnawirawan TNI begitu membahas soal isu-isu yang cukup penting. Nih Prof. Lely melihatnya sampai ke DPR ya. Nah, ini Prof. Lely melihatnya maknanya apa Prof? Apakah ini manuver politik atau silaturahmi biasa saja kok kepada senior? Ya, karena saya kan akademisi, jadi yang nonton ini banyak mahasiswa saya juga Ken. Jadi saya kerahkan juga ya. Jadi memang kita harus tahu nih dalam konotasi yang sekarang ini terjadi ketika Gibran menemui Pak Tri Sutrisno, sebenarnya dia memainkan dua peran dalam teori peran itu namanya.
Yang pertama psikodrama, bukan dramaturgis ya, beda lagi itu kalau drama. Apa itu psikodrama, Prof? Psikodrama itu bagaimana dia memainkan perannya, terutama ini kebetulan sesama yang satu mantan wapres, yang satu wapres saat ini gitu kan. Posisinya sama begitu. Posisinya sama pada waktu yang berbeda gitu. Jadi psikodrama itu dia memainkan peran dia untuk bisa merubah pandangan dan perilaku politik yang sebelumnya sebenarnya bagi siapapun, ini bukan tentang Gibran ya, teori ini berlaku bagi siapapun. Tapi kebetulan saat ini teori itu bisa digunakan dalam hal ini. Nah, yang kedua ada teori Adler namanya life course. Life course itu menempatkan posisi usia dalam peranan seseorang. Kebetulan Gibran kan usianya sangat muda. Ya. Pak Tri adalah senior, sangat senior, usianya juga sudah sangat sepuh gitu. Jadi pertama kalau dibaca kedatangannya wajar, momentumnya apalagi nih 17 Agustus gitu. Wah kebetulan nih udah Gibran aja kebetulan lagi ya, yang Prof, datang ya? Secara kebetulan juga. Okay. Tapi kan di balik kebetulan itu ada peristiwa yang sebelumnya ada. Nah disitulah teori peran yang pertama tadi, psikodrama itu bisa dimainkan. Jadi mungkin selama ini pandangan Pak Trisno terhadap seorang Gibran berbeda ketika pada saat Gibran sudah hadir di hadapan dia. Bukankah kalau saya sama Ken Ane ngobrol face to face kayak gini, saling menatap antara alis dan alis gitu, momentumnya beda, psikologi pertemanannya beda dan sebagainya dibanding lewat melihat dia layar kaca tanpa berkomunikasi sama sekali. Bukankah katanya semakin dia mengenal, semakin jatuh cinta, kadang-kadang seperti itu. Ini bisa merubah loh pemahaman Pak Trisno. Boleh jadi padahal kan yang diharapkan mungkin hak angket itu terus berjalan, direspon. Itu ada 300 lebih jenderal, purnawirawan dan seterusnya. Tapi untuk saat ini ya psikologi itu bisa dimainkan oleh seorang Gibran menurut saya. Entah siapa yang mengaturnya, ada orang di balik layar lah, ya udah kamu aja yang ke Pak Tris. Jadi perlu kunjungan ini ya, Prof. Nah, life course itu tadi positioningnya dalam usia yang semacam itu memang dia benar, dia yang datang, meskipun juga mungkin kalau seandainya Gibran ini usianya saat ini 60, Pak Trisno karena mantan wapres dia lebih muda, bisa jadi karena posisi peranan itu namanya, posisi peranan. Jadi sama dia saat ini wapres, yang ini mantan wapres. Oke, baik Prof Leli. Nah kalau menurut Prof Lili, Prof, wapres Indonesia kan banyak ya, dari 1 sampai sekian. Iya. Tapi kenapa kemudian wapres ke-6 Prof Lili, Tri Sutrisno? Nah itu memang kalau dari perspektif politik berbeda, karena setiap komunikasi, setiap relasi pasti ada muatan politiknya, apalagi dilakukan oleh pejabat politik. Jadi udah pasti itu. Apakah nanti menganggap itu pencitraan, ataukah itu bagian menjalin hubungan yang baik dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam perspektif saya ya tidak lepas dari isu sebelumnya. Isu sebelumnya dalam perkumpulan para jenderal purnawirawan tersebut, di mana kan para purnawirawan TNI Polri ini kan salah satu tuntutnya adalah yang terakhir itu kan memakzulkan Mas Gibran gitu sebagai wapres. Nah bukan kebetulan Pak Tri salah satu penandatangannya. Nah, kan kemudian bertanya, kalau sekedar mengantarkan surat, ya kita tunggu. Undangan kehormatan. Undangan kehormatan, ya kita tunggu. Apakah juga Mas Gibran ini akan mendatangi Pak Budiono? Apakah akan mendatangi Pak JK? Kalau setiga-tiganya didatangi, maka itu dalam konteks disuruh atau inisiatif Mas Gibran untuk mengundang untuk HUT 80 kemerdekaan itu. Tetapi saya kira tidak itu, meskipun tidak bicarakan tentang persoalan pemakzulan. Yang dibicarakan kalau kita baca IG-nya kan tentang belajar kebangsaan, pengalaman, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan penting untuk membangun bangsa. Tetapi sebagai orang Timur, ketika orang bersilaturahmi, itu tuntutan yang tadinya keras bisa melemah itu. Dengan kehadiran secara dengan langsung. Dengan kehadiran itu, jadi udah gestur itu kan. Apalagi tadi Pak Tri itu kan menghormati sekali. Terus Gibran cium tangan. Ya udah itu langsung kelepek-kelepek kayak gitu. Gitu dalam melumer, langsung gitu. Menyentuh begitu ya. Gitu. Meskipun ya nggak ada pembicaraan. Tolong jangan teruskan pemakzulan. Tapi itu gestur yang sebetulnya memiliki makna gitu. mendalam. Paling gitu ya? tidak memang gerakan itu ya
tidak akan sedahsyat gitu terus-menerus, bisa akan berubah juga evaluasi penilaian ternyata setelah bertemu langsung gitu kan. Ada dan jangan lupa juga Bang, dia ternyata kan ketika Gibran melepas sepatu, jangan dilepas sepatunya, malah marah gitu. Ini menarik nih. Oke, nah ini masih dihubungkan dengan Ketum Padasko nanti. Oke, ini menarik ya kalau kita kupas apa yang kemudian ada dalam pertemuan tersebut. Banyak gestur yang kemudian mungkin memiliki makna, termasuk Mas Alex nanti bisa memberikan respon. Kita juga ingin tahu kalau konteksnya kemudian mengantarkan undangan kehormatan, ini juga masih ada agenda lanjutan ke Wapres yang lainnya atau cuma Pak Tri Sutrisno ya? Tapi dijawabnya usai jeda ya Mas Alex, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Mas Alex mungkin merespon tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Lely dan juga Prof. Lili. Termasuk kita juga ingin tahu agendanya Wapres Gibran ini kalau mengantarkan undangan kehormatan dalam acara HUT RI ke-80. Apakah setelah ini ada agenda juga mengantarkan ke Wapres lain atau hanya Pak Tri Sutrisno saja? Iya, kita memang tidak bisa menutup mata ya. Saya sepakat bahwa memang konteks Mas Gibran ke Wapres Tri Sutrisno tadi juga sudah saya sampaikan, memang ini komunikasi politik ya. Jadi 17-an itu, undangan itu hanya dimanfaatkan sebagai momentum ya. Jadi konteks komunikasi politiknya adalah beliau Wapres Gibran katakanlah mencari restu atau mencari dukungan kepada tokoh senior sekaliber Pak Tri Sutrisno, khususnya kelompok militer dan kelompok-kelompok orang-orang atau masa lalu. Pasti kita berharap memang kelompok-kelompok itu saat saya katakan tadi akan memberikan legitimasi tambahan atau hal yang positif lah, memberikan kepercayaan, respek positif kepada Wapres Gibran. Nah, mengenai masalah misalnya kenapa nggak ke Wapres lain, apa agendanya berikutnya, saya tidak tahu apa agenda Wapres Gibran, tapi yang saya tahu juga, yang saya lihat juga dari media bahwa memang sepertinya memang undangan kehormatan ke Wapres lain dan ke presiden lain sudah terdeliver ya. Karena istana butuh konfirmasi segera masalah kehadiran beliau itu. Dan itu mungkin diantarkan langsung oleh tokoh-tokoh lain ataupun setnek. Jadi memang saya tidak memungkiri, bahkan saya sepakat bahwa kunjungan Mas Wapres Gibran ke Tri Sutrisno memang ada agenda komunikasi politik atau apa namanya tadi, minta restu, minta dukungan dari senior terhadap untuk apa Mas Alex? Ini. Untuk apa meminta restu dan dukungan untuk agenda apa nih? Gini loh, saya mengatakan tadi memberikan legitimasi tambahan ya. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa kemarin itu banyak tokoh-tokoh militer khususnya berseberangan dengan Mas Gibran, dengan kelompok-kelompok Prabowo Gibran ketika Pilpres, itu mereka ya tanda kutip memang menyerang seorang Wapres Gibran ya. Mereka pengen memakzulkan Wapres Gibran yang dimana tadi Prof. Lely udah mengatakan ya, sebetulnya kalau yang ke DPR itu kan lampiran suratnya itu yang surat yang di awal itu, yang 8 tuntutan itu, di situ yang ada Pak Tri Sutrisno. Tetapi yang tuntutan khusus pemakzulan Wapres Gibran, setahu saya di situ sudah tidak ada Pak Tri Sutrisno. Tapi ya yang pengen saya sampaikan adalah saya sepakat bahwa kunjungan ini adalah simbol termasuk untuk komunikasi politik untuk para tokoh-tokoh itu, orang-orang masa lalu dan tokoh-tokoh militer itu. Tidak ada salah yang di situ yang dilakukan Mas Gibran. Dia pengen menunjukkan kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh tersebut bahwa dia sebagai orang muda respect kepada tokoh senior seperti Wapres Tri Sutrisno ini dan tentu tokoh-tokoh militer lainnya. Baik Mas Alex. Prof. Lili, ini tidak dipungkiri kok, ada agenda politik meminta restu atau dukungan supaya legitimate. Artinya dari personality atau dari person Wapres Gibran sendiri merasa masih perlu. Nah, masih perlu dukungan dari pihak-pihak tertentu. Ya, saya kira betul itu. Isu pemakzulan
tentu mendelegitimasi Pak Wapres atau Mas Gibran ini. Dengan kunjungan ini tadi sudah diakui oleh Bang Alex sebagai bentuk legitimasi, legitimasi pembaharuan. Ada pencitraan katanya. Pencitraan baru, karena memang Pak Trisutrisno pertama tokoh senior di militer, pasti sangat dihormati gitu orang, mantan Wapres gitu. Terus yang ketiga adalah salah satu tokoh utama dari pemakzulan itu. Nah, dengan adanya kunjungan tersebut menunjukkan gitu kan dari segi perspektif dari budaya Timur, sebagai orang yang masih muda berkunjung ke lebih tua tentu mendapatkan nilai positif, poin positif di mata publik. Makanya kemudian buru-buru ya, saya katakan buru-buru Mas Wapres dimuat di akun sosialnya gitu kan, menunjukkan bahwa saya sudah nggak ada apa-apa loh dengan Pak Tri. Pak Tri menyambut dengan perlu baik. Ya sampai diupload di akun sosial medianya. Perlu memang ya, itu. Prof. Kalau nggak begitu memang sehingga orang nggak tahu, sangkanya masih ada konfliktual aja hubungan itu. Ternyata sekarang udah cair. Diterima dengan baik, cium tangan, nggak ditolak kayak gitu, dipersilahkan, itu menunjukkan bahwa sudah clear persoalan gitu di sana. Jadi keinginan adanya pemakzulan minimal gitu dari Pak Tri mungkin akan surut. Ditambah lagi, kalau minta penjelasan ketemu Pak Dasko tadi gitu. Perlu dijelaskan ini ya. Nah ini juga perlu dijelaskan apa agendanya ketemu sama Pak Dasko. Tapi sebelum ke situ, Prof. Lely, lagi-lagi kita coba untuk membaca setiap simbol, gestur yang ada dalam pertemuan antara Wapres Gibran dan juga Pak Trisutrisno. Apa sih yang hendak disampaikan, pesan apa yang ingin dikomunikasikan utama oleh Wapres Gibran kepada Pak Trisutrisno? Ya, karena itu tadi saya meminjam teori Moreno itu kan tentang psikodrama. Jadi bagaimana kehadirannya itu bisa mengubah pemahaman seorang Pak Trisutrisno terhadap dirinya. Dan juga mengubah perilakunya. Kalau seandainya, kalau kita membaca nih dari usulan pemakzulan itu, kegeraman mereka ketika berbicara. Itu kan bahasa tubuhnya beda semua kan. Yang kebayang kalau seandainya pada saat itu Gibran tiba-tiba ada di hadapan mereka. Mungkin bisa saja kan seperti itu. Ini beda, sampai dia buka sepatu pun dia jangan pakai saja sepatunya gitu kan. Artinya secara langsung loh teori ini sudah berperan untuk mengubah pemahaman Pak Trisno terhadap Gibran. Di samping tadi saya bilang life course tadi kan, itu juga either memandu dengan tepat setiap orang dalam batas usia dan memainkan peran dalam keusiaannya itu, bahwa orang yang lebih muda selalu harus lebih hormat kepada yang lebih tua gitu loh. Nah, dengan perilaku itu seandainya Gibran datang karena posisinya adalah Wapres, lalu yang satu adalah mantan, dia datangnya tidak dengan cara hormat, beda yang akan dia hasilkan. Apalagi latar belakangnya tadi nih, latar belakang pemakzulan dan seterusnya. Jadi makanya saya berpikir nih kayaknya Moreno nih udah mikirin jauh-jauh nih kalau kejadian politiknya seperti ini. Orang akan bisa merubah pemahaman untuk sementara loh Bang, belum tentu selamanya ya. Kalau tidak ada tsunami politik kan tidak pernah kita bayangkan Ken. Sering banget terjadi, kadang hitungannya detik-detik aja. Untuk sementara pada saat ini menurut saya pemahaman dan perilaku Pak Trisutrisno terhadap Gibran, mungkin mindsetnya juga, persepsinya juga ada perubahan sedikit gitu. Dengan hadirnya Gibran secara langsung ke kediaman dari Wapres ke-6 Trisutrisno. Dan jangan lupa silaturahmi kan katanya memanjangkan usia orang. Mudah-mudahan Pak Tri panjang umur dengan menambah juga dengan Gibran silaturahmi. Itu juga dengan Gibran Raka Buming Raka. Termasuk juga apakah panjang umur pemerintahannya begitu? Nah itu kita belum tahu. Karena kemudian yang juga menarik untuk dilihat bagaimana pertemuan Gibran dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko ini, Mas Alex, sebelumnya yang juga terjadi. Pesannya apa? Berbedakah atau sama? Tapi dijawabnya nanti ya Mas Alex ya, sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan kembali membaca, menganalisa bagaimana pertemuan yang terjadi atau agenda yang dilakukan oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka. Mas Alex, selain menemui Wapres ke-6 Republik Indonesia Trisutrisno, Wapres Gibran ini juga bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ini agenda dan pesan yang disampaikan sama tidak sih Mas? Ya. Kalau dengan Bang Dasko, saya melihatnya ini lebih kepada konsolidasi internal ya. Koalisi Indonesia Maju lah, lebih ke situ. Ini Bang Dasko ini kan
Ketua Harian Gerindra, ya politisi senior dan merupakan tokoh sentral, tokoh kunci dalam koalisi Indonesia Maju. Beliau ini kepercayaan Pak Prabowo juga, Presiden Prabowo yang sering tanda kutip dipakai sebagai eksekutor atau mewakili Presiden Prabowo untuk membangun komunikasi politik kepada tokoh-tokoh sentral di tokoh-tokoh politik di Republik ini. Jadi ini lebih menunjukkan kepada koordinasi dan sinergi yang baik tentunya di internal Koalisi Indonesia Maju. Jadi melalui Bang Dasko ini, Wapres Gibran juga perlu meningkatkan tentunya melalui Bang Dasko komunikasi politik baik dengan sesama partai Koalisi Indonesia Maju, ya tentunya juga dengan tokoh-tokoh politik lainnya. Jadi memang di situ peran pertemuan antara Wapres Gibran dengan Bang Dasko, koordinasi dan sinergi untuk komunikasi politik kepada tokoh-tokoh bangsa lainnya, termasuk tokoh-tokoh di Koalisi Indonesia Maju. Baik, Mas Alek. Bunda Leli atau Prof. Leli, ini kalau kita coba bandingkan pertemuan antara Wapres Gibran dengan Sufmi Dasko Ahmad dan juga pertemuan Wapres Gibran dengan Pak Tri Sutrisno, kita nggak tahu nih menu yang ada tuh sama atau tidak. Karena dalam unggahannya kalau menu pertemuan dengan Sufmi Dasko Ahmad, menunya mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya. Apakah menu dan pesannya sama dengan yang ada di meja kediaman Pak Tri Sutrisno? Nah, kan yang ditemui beda. Jadi ada juga nih, saya terpaksa minjem teorinya Gode. Namanya itu role strain. Jadi tekanan peranan. Jadi memang Dasko kan komposisi dia adalah kapasitasnya adalah sebagai legislatif, anggota DPR kan. Ya. Lalu sebenarnya kan adalah kita itu kan tidak menganut pemisahan kekuasaan ya Bang ya, tapi kita pembagian kekuasaan dalam teorinya Montesquieu itu. Karena itu sulit memisahkan antara peranannya Dasko sebagai wakil ketua DPR sama di Gerindra gitu loh. Jadi dalam hal ini terdapat tekanan peranan yang semestinya dia mainkan untuk membuat segala sesuatunya tidak menemui konflik gitu loh. Nah, karena tidak ingin adanya konflik, pertemuan antara Gibran toh eksekutif, Pak Prabowo eksekutif, Dasko legislatif. Tapi dalam posisi ini tadi seperti dijelaskan tadi bilang dia kan kepercayaan Pak Prabowo. Nah, jadi di sini rakyat sebenarnya sulit melihat karena seharusnya perannya beda gitu. Nah, namun karena ini menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif kan selalu pasang surut nih Ken. Hubungan kewenangan antara DPR sama pemerintah kan selalu dari dulu selalu pasang surut. Zaman Orde Baru kan eksekutif yang lebih kuat, legislatif yang lebih lemah. Tapi kali ini dengan komposisi yang ada di DPR. Nah ini seperti ingin disamakan seperti itu. Mau tidak mau harus sama deh Ken. Sebab kan bagaimana mungkin orang-orang yang ada di DPR, ketua partainya kan ada menjadi menteri, jadi presiden, dan seterusnya. Jadi memang harus ada keseimbangan komunikasi politik yang dibangun. Paling tidak Gibran juga pasti nanya nih, gimana nih Pak Tri besok gua temuin, saya ketemu dulu sama Pak Dasko nih gitu. Pasti ada kejadian di belakang panggung, tapi di panggung tengah kejadiannya ada pertemuan antara panggung depan sama panggung belakang. Itu baru teori dramaturgis namanya. Nah, ketika ini terjadi misalnya ya, Pak Dasko bisa menyampaikan sesuatu nih. Boleh jadi juga telepon Pak Tri itu bahwa nanti Gibran akan datang, boleh jadi. Saya kira orang-orang yang dari Projo atau menteri-menteri sendiri belum tentu tahu. Ahmad juga menjadi moderator, jadi jembatan begitu. Menjadi mediator dalam komunikasi politik itu namanya. Bukan menjadi moderator. Mediator. Kalau seminar kita ya. Oke. Jadi yang mengatur lalu lintas pembicara itu moderator, gitu kan. Ini kan mengatur lalu lintas juga pembicaraan antara Wapres Gibran dengan pertemuan yang lain. Ya. Tapi Prof Lili memandangnya juga seperti apa? Punya pandangan yang berbeda? Ini manuver atau silaturahmi kalau kemudian pertemuan dengan Sufmi Dasko Ahmad, apakah memang konsolidasi internal atau ada agenda lain? Saya kira bisa konsolidasi internal dalam konteks pemerintahan.
hubungan eksekutif legislatif, bisa juga konsolidasi buat Mas Gibran. Karena yang berkepentingan kan Mas Gibran. Kalau dilihat ketika posting foto itu. Ketika Pak Dasko ketemu Ibu Mega dan Ibu Puan, Pak Dasko yang memposting di IG-nya. Berarti yang punya kepentingan bahwa saya udah komunikasi dengan Ibu Mega. Kita wallahualam apa komunikasinya. Nah, ketika sekarang Mas Gibran memposting ketemu dengan Pak Tri Sutrisno dengan Pak Dasko, berarti juga ada sesuatu yang dituju. Jadi yang memposting yang punya kepentingan ya, Prof? Punya kepentingan. Bahwa persoalan hubungan yang katanya isu-isu tadi ada ketegangan dan sebagainya, udah nggak apa-apa tuh. Nggak ada masalah gitu. Kan sebelumnya kan ada isu ketika Mas Wapres nggak salaman dengan beberapa menteri bahwa ada hubungan yang nggak baik. Kemudian diposting senyum dengan AHY, senyum dengan Pak Bahlil, itu udah clear gitu kan. Jadi recovery-nya seperti itu ya, Prof? Nah, sekarang menunjukkan bahwa dengan DPR juga baik gitu. Karena ya mohon maaf gitu loh, meskipun ketuanya Mbak Puan, tapi posisi sentral saya yang ikut Bang Alek ada pada Pak Dasko. Kan beberapa produk undang-undang lobby-lobby yang dilakukan oleh Pak Dasko selesai dan cepat. Nah, jangan-jangan lagi-lagi lah, kita kan nggak tahu karena memang cuma makan siang aja, kita nggak tahu di belakangnya apa, beberapa hidangan. Apakah di situ ada komunikasi politik juga? Apakah bicara juga yang tadi disebutkan tentang pemakjulan? Tetapi orang memaknai pasti gitu, memaknai karena isu sentralnya adalah tentang pemakjulan. Apapun langkah Mas Gibran ketemu dengan tokoh-tokoh politik pasti dikaitkan dengan pemakjulan. Nah, konteks ini adalah ketemu Pak Dasko pasti ada hubungan dengan pemakjulan. Saya tuh udah berkomunikasi dengan Pak Dasko. Pak Dasko adalah Ketua Harian Gerindra, orang kepercayaan Pak Prabowo. Kedua, Pak Dasko adalah posisi sentral meskipun wakil ketua DPR, tetapi dia memegang posisi sentral di DPR. Maka dengan bertemu itu juga bisa mengambilkan pesan, tolong jangan teruskanlah, saya gitu loh. Saya udah bertemu, ya jangan teruskanlah tentang isu pemakjulan. Satu sisi, bisa sisi lain juga Pak Dasko mungkin meminta juga, meminta kepada Pak Gibran tentang apa-apa. Kita nggak tahu juga kan, soalnya ada persepsi juga bahwa Pak Gibran ini terus membangun citra seperti ingin melebihi Pak Prabowo. Seperti one man show. Seperti one man show kemana-mana. Kita nggak tahu. Wallahu alam kan karena memang Mas Gibran cuma makan siang dan senyum-senyum kan, seduanya bahagia gitu kan. Berarti happy ending kan pertemuan itu. Tapi memang Bang, komunikasi politik itu ya Ken ya, dia tuh yang menerjemahkan bukan penyampai pesan, penerima pesan. Itu sebab ketika misalnya Mas Gibran nggak nyalamin menteri, netizen yang berkomentar. Karena mereka yang mempersepsi. Sementara dalam pikiran Gibran, mungkin gue nggak sengaja nih karena banyak yang harus disalami, lewati dulu. Pada akhirnya harus duduk misalnya, boleh jadi seperti itu. Lalu kemudian harus diperbaiki dengan dia foto bersama dan sebagainya. Demikian juga pertemuan dengan Pak Tri Sutrisno. Persepsi publik tentu Pak Tri Sutrisno sama si Gibran pasti saling berhadapan-hadapan tuh. Berhadapan di mana sih? Iya, saling begini ya gitu ya. Harus ada pertemuan ini yang menunjukkan mereka tuh sebenarnya juga bisa mempertemukan berbagai gagasan secara bersama dalam kapasitasnya melalui apa yang saya sampaikan juga tadi. Jadi kan, menghadirkan jawaban untuk menjawab persepsi publik itu ya, Prof. Dengan persepsi lagi selanjutnya. Baik. Nah, Mas Alek menutup mungkin bagaimana kemudian agenda berikutnya nih yang kita bisa lihat dari Wapres Gibran. Artinya tidak dipungkiri bahwa setiap kunjungan yang dilakukan oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka ini juga punya makna politis ya, Mas? Dan membangun citra. Ya. Tadi sudah dijawab, iya. Ya, jadi memang harus sejalan dengan apa yang sering disampaikan dan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, ya, yaitu politik keseimbangan, politik persatuan. Ya, hari ini, ya, Wapres Gibran ini tanda kutip adalah sosok yang sering dipakai oleh katakanlah lawan-lawan politik untuk menyerang ataupun membuat tanda kutip kegaduhan, ketidakstabilan
pemerintahan. Jadi memang sangat penting komunikasi politik yang dilakukan oleh Wapres Gibran kepada tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh partai koalisi pendukung maupun di luar koalisi pendukung. Jadi memang menurut saya memang langkah itu penting, sangat penting untuk dilakukan oleh Wapres Gibran demi kepentingan tentunya bisa berjalannya dengan smooth, dengan baik program-program pemerintahan Prabowo Gibran. Demikian. Oke, baik, kita tunggu ke depan apalagi kemudian manuver atau silaturahmi politik yang akan dilakukan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini yang luar biasa. Prof. Lely, Prof. Lili dan juga Mas Alek, terima kasih. Sehat selalu semuanya dan usai jeda